وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، زدنا علما وهدى وتقى وصلاحا يا رب العالمين. أحبتي في الله، saudaraku dan saudariku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Azza wa Jal yang mana dengan nikmatnya segala amal saleh dimudahkan. Ikhwani, barakallahu fikum. Insyaallah pada malam hari ini kita akan lanjutkan pembahasan kita bersama kitab ini. Barakallahu fikum. Kemarin hadis yang hadis kita bahas yang terakhir, nyatat nggak antum? Apa? Hadis keberapa? Bulughul Maram yang kemarin kita baca. Antum akhi, nyatat nggak antum akhi? Ini halaman 13 itu Qawaidul Arba akhi. Kalau Bulughul Maram halamannya udah hampir 700 halaman di sini. Siapa yang nyatat kemarin? Loh, kemarin tuh tidak ada yang hadir ya waktu kajian Bulughul Maram. Antum enggak hadir akhi? Hadir antum. Berarti harus push up antum sebenarnya. Harus ada absensi akhi ya. Besok harus ada absensi di sini. Ini harus sungguh-sungguh, ini orang ini katanya 50 orang ternyata tidak ada 15 orang ini. Gimana ini? Nah, yang dulu ngundang ana, antum harus ajak teman-teman ini ya. Ya, siap. Nah, tak apa-apa, ana masih ingat apa yang ana bahas. Ana cuma ngetes aja. Nah, ternyata nggak pada nulis. Nggak apa-apa, nggak bas. Hadis yang ke 1470. Hadis antum tulis saja di situ. Antum kan juga nggak membawa kitab Bulughul Maram kan? Nah, taib. Ada yang bawa kitab Bulughul Maram? Antum sampai mana? Apa hadisnya? Taib, tidak apa-apa. Itu yang terakhir. Itu yang terakhir. Taib, jazakallah khairan. Iya. Ini yang akan mau saya baca. Tapi hadis ini hadis yang lemah. Nah, hadis yang lemah, cuman ada syahidnya. Nah, banyak hadis yang masalah seperti ini. Walahu syahid min hadisi Umar inda Ibn Abi Dunya. Ada syahidnya. Hadis ini masih dipertanyakan, paling ada yang menghukumi hadisnya lemah, tapi hadis ini dikuatkan oleh riwayat yang lain. Barang siapa tadi ya, yang dibaca akhi tadi, dari segi maknanya hadis ini adalah sahih, karena dalam hadis yang lain banyak sekali riwayat, la taghdab walakal jannah, jangan marah bagimu surga. Ini hadisnya sahih. Yang hadis ini hadisnya sahih. Adapun hadis Tabrani ini masih diperbincangkan dari segi sanadnya. Tapi dia memiliki syahid, maksudnya diperkuat oleh hadis-hadis yang lainnya. Hadis yang ke-1461.
1461. Antum mengikuti saya aja. Tulis 1461. An Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yadkhulul jannata khabbun wala bakhirun wala sayyi'ul malakah. Naam. Dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata khabbun, tidak akan masuk surga orang yang penipu. Apa? Tidak akan masuk surga penipu, tukang tipu. Wa bakhilun, pelit. Tahu pelit? Kikir. Wala sayyi'ul malakah, dan orang yang peringainya buruk. Sikap dan perilakunya buruk terhadap orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, kepada anaknya, kepada pembantunya, kepada binatang bahkan yang jadi tanggung jawab dia. Umpamanya dia punya burung, punya peliharaan kucing, sering dia siksa umpamanya kucingnya. Ini masuk di sini juga. Nah, sayyi'ul malakah artinya yusi'u ila ma yamlikuhu, dia suka menyakiti dan menyiksa kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, yang jadi miliknya, dari binatang sampai ke manusia. Nah, tapi hadis ini diriwayatkan oleh Tirmidzi dan sanadnya lemah. Sanadnya apa? Lemah. Ditulis hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, dalam sanadnya ada kelemahan. Yang bisa kita ambil kesimpulan, anggaplah hadis ini ya meskipun hadis lemah, kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini. Hadis yashmalu thalatha khisalin qabihah harrama sahibuha minal jannah wal khadda' alladhi la ya'ishu illa bil khadi'ah wa hilah adh-dhamimah fayaslabu amwalan nas bil khada'i bil khida'i atau bil khada'i wal makri wa tadlisi wal kadhib wa kadzalika al bakhil. Hadis ini mencakup 3 sifat peringai yang amat sangat buruk yang menyebabkan pelakunya, penyandangnya tidak akan masuk apa? Masuk surga. Nah, yang pertama apa tadi? Apa? Penipu. Penipu. Yang kedua, bakhil, pelit. Yang ketiga, ya tadi, orang yang buruk perilakunya kepada orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Wal qasil ladzi khala qalbuhu min ar-rahmah fayusi' ila mamalikihi bihaitsu yukallifu min al-amwali yukallifu min al-a'mali ma yashqu 'alaihim wa la yatiqunahu wa la yuaddi huquqahum al-wajibah 'alaihi wa qad yatajawazu al-hadd fi ta'dibihim. Naam. Orang yang keras hatinya, yang jauh dari kasih sayang, yang suka menyakiti orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, seperti pembantu, pekerja, pegawai, terus membebani mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang tidak bisa dilakukan, maksudnya di luar dari kemampuan mereka, dan tidak menunaikan kewajiban terhadap mereka, baik gajinya ditunda-tunda, waktunya gajian tidak diberikan, bahkan melebihi batas dalam membina dan mendidik mereka, melampaui batas. Seperti ini, hal seperti ini tidak akan masuk surga, kata Rasulullah SAW. Meskipun hadisnya lemah, tapi dari segi makna ini sahih. Orang-orang seperti ini tidak layak masuk surga. Orang-orang seperti ini akhlaknya semena-mena pada pembantunya. Ada orang pekerja tidurnya cuma 3 jam sehari semalam, sisanya disuruh apa? Bekerja. Kejadian nggak kayak gini ya kawan? Kejadian nggak kayak gini nih? Terjadi. Ya Allah. Pernah anak ketemu salah seorang, la haula wala quwwata illa billah,
Malu sebenarnya mau nyebutkan ini. Jadi ada model orang-orang yang subhanallah, orang muslim yang suka menzalimi muslim yang lainnya dengan tidak menunaikan haknya. Jadi ada seorang pekerja saya ketemunya di luar negeri ini. Tidak usah ana sebutkanlah negerinya. Ana juga ikut malu nyebut negerinya. Di luar negeri, dia tuh dalam 6 bulan tuh nggak mendapatkan gaji, akhi. Selama 6 bulan tuh nggak mendapatkan gaji. Akhirnya kita menghubungi teman-teman dan jamaah yang bisa bantu. Alhamdulillah kita bantu, kita kirimin itu duit dari teman-teman Indonesia sini. La haula wala quwata illa billah. Wallah zalim orang-orang seperti ini. Nah, terancam mereka itu benar-benar. Ini benar, ini termasuk dari bentuk kezaliman. Meskipun hadisnya lemah, tapi masuk dalam kategori apa? Kezaliman. Nah, hadis selanjutnya ya ikhwani, barakallahu fikum. Hadis 1462. عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تسمع حديث قوم وهم له كارهون سب في أذنيه الآنك يوم القيامة أخرجه البخاري. نعم, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, anak pamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mencuri pendengaran, ikut dengerin pembicaraannya orang, ikut dengerin pembicaranya orang. Maksudnya apa itu? Nguping. Masya Allah. Di sini nguping gitu juga ya. Nguping pembicaraannya orang, dan orang-orang itu nggak suka kalau didengarkan. Dan orang-orang itu nggak suka kalau dia apa? Didengar pembicaraannya. Hukumnya apa? Nanti di hari kiamat Allah akan tuangkan rasas. Rasas itu timah yang dilelehkan. Timah panas yang meleleh, dituangkan, disiramkan di telinganya. Nasallallahu salama wal afiyah. Na'udzubillah min dzalik. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Barang siapa yang menguping pembicaraannya orang dan orang tersebut tidak suka untuk didengarkan, tidak suka kalau dicuri pembicaraannya, maka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan disiramkan timah yang meleleh di telinganya di hari kiamat. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis di atas, yang pertama, hurmatu istima'i hadithi man yakrahu sama'a hadithihi. Haramnya kita mendengarkan pembicaraan orang yang dia enggak suka untuk didengarkan. Dia enggak suka kok didengar pembicaraannya. Haram kita dengarkan. Maaf ya, jangan dengerin ya. Kok dia sudah ngomong itu, maaf, ini ya, bisa dulu enggak? Masih kita tetap di situ, haram, dia berdosa ini. Kok sudah dia enggak mau, enggak boleh didengerin ya, kita pergi. Gitu loh. Taib. Wa yu'rafu dzalika bi tasrihi minal mutakallim aw bil qara'in. Nah, kita tahu dengan apa? Dengan ucapan yang dengan pengingkaran yang dia lakukan. Kita tahunya kalau itu dia enggak suka apa? Ngomong langsung dia. Jangan didengerin. Maaf, ini rahasia ya. Bisa enggak dulu keluar sebentar, saya pengen ngobrol bareng ini. Ini kan dia terus terang. Berarti kan dia enggak mau kok didengar. Atau dengan dia menggelengkan apa? Dengan berikan isyarat. Jangan kalau kita duduk aja di situ. Jangan. Adab ini, akhi. Wa annahu la yajuzu tadakhul bainal mutanajina fi halin najwa illa bi'idnih. Dan tidak boleh kita masuk
keobrolannya dua orang yang sedang ngobrol bareng, ngobrol secara sembunyi-sembunyi, bisik-bisik dua orang. Terus kita nongkrong di situ, anak nimbrung ya, tak boleh kayak gitu itu. Dia ngobrol, kita ada ngobrol serius dan ada yang dirahasiakan, karena ngobrolnya pun juga pelan-pelan. Kita nggak boleh nimbrung sama dia dua orang ini kecuali dengan izinnya dia. Kecuali dengan apa? Izinnya juga. Lagi ngobrol berdua ini ya. Iya. Bisa nggak anak gabung? Oh, Afan ya, ini sebentar lah anak. Oh ya, kalau nggak boleh nggak diizinkan ya kita keluar. Nggak terus kita langsung, Allah, nggak ada rahasia-rahasia, akhi, biasa aja. Nggak boleh kayak gitu itu. Haram. Ini sudah diatur dalam agama. Amma idza akhbara adla an baitin bi anna fihi munkarat jaza sama' hadithihim wal hujum alaihim li izalati dhalikal munkar. Kecuali kalau di sana ada pemberitahuan dari seorang bahwasanya di rumah tersebut ada kemungkaran, ada transaksi narkoba. Nah ini polisi boleh menyelidiki, boleh. Hay'ah yang ditunjuk, badan-badan tertentu yang ditunjuk oleh pihak-pihak tertentu, yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengurusi masalah seperti ini, boleh dia mengintip, mengintai, melihat apa yang terjadi di dalam. Ini boleh, tidak ada masalah. Jelas ya ikhwan? Nah, ini jelas ada pengecualian. Selanjutnya hadis 1463. An Anas radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuba liman syaghalahu 'aibuhu an 'uyubin nas. Akhrajahu al-Bazzar bi isnadin hasan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, beruntunglah orang-orang yang disibukkan dengan mengurusi aibnya sendiri dan lupa terhadap aib dan kesalahannya orang lain. Sungguh beruntung orang-orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri. Sungguh beruntung orang-orang yang disibukkan dengan aibnya sendiri dan terlalaikan dari aibnya orang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bazzar dengan sanad yang hasan insyaallah. Yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis yang mulia di atas, man syaghalahu 'aibuhu bihaitsu sara jadan fi takhallus min dunubihi wa 'uyubihi was-sitri 'alaiha yurja lahu takhalli min ar-radha'il wa tahalli bil fadha'il. Barang siapa yang disibukkan dengan aibnya, kemudian dia bersungguh-sungguh untuk melepaskan diri dari aib tersebut, dari kekurangan-kekurangan dirinya, dosa-dosa yang dia lakukan, peringkai akhlak budi pekerti yang buruk yang kita miliki semuanya, disibukkan dengan itu dan berupaya dia lawan nafsunya, dia berusaha untuk perbaiki akhlaknya. Subhanallah, orang-orang seperti ini akan mendapatkan kebaikan. Diharapkan dari orang-orang seperti ini akan dijauhkan dari akhlak yang tercela dan akan menyandang sifat-sifat yang terpuji dan keutamaan-keutamaan yang banyak akan terkumpul pada orang seperti ini. Ini penting ya kawan. Kita punya aib enggak kira-kira? Bukan punya, banyak. Kita banyak. Aib kita banyak. Kekurangan kita banyak. Dan yang paling banyak tahu kan akan diri kita siapa? Diri kita sendiri. Dan Allah lebih tahu tentang diri kita daripada diri kita ke diri kita. Dan Allah Maha tahu akan diri kita daripada diri kita kepada diri kita. Jelas. Makanya takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbaiki diri ini ya ikhwan. Wal bu'du an dzikri ayubin nas. Wal bu'du an dzikri ayubin nas, dan menjauh
Usahakan menjauh, menghindar dari menyebut aib-aibnya orang. Sibuk ingin nyebutin aibnya orang. Fulan begini, ustadz ini begini, ustadz ini begitu. Nggak usah sibuk kayak itu, urusin diri antum sendiri. Fulan ini. Kecuali membabin nasihat, kecuali yang benar-benar ada kezaliman yang dia lakukan yang harus disingkirkan. Kecuali kalau untuk menasihati antum, datangin dia. Nasihati. Dan ini PR di mana-mana ini. Nasihat ini berat. Datangi temannya terus nasihatin, antum kok bisa begini, akhi. Anda nggak tahu di sini nasihat ini gimana? Memang menerima nasihat memang berat. Dikoreksi itu berat. Masya Allah. فهذا السالك المستقيم يستحق التوبة وهي شجرة في الجنة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها. Dan orang-orang yang seperti ini berupaya memperbaiki dirinya, sibuk dengan kekurangan dirinya, berusaha untuk menutupi dosanya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dengan minta ampunan kepadanya. Orang yang seperti ini, yang mustaqim, yang mengikuti jalan-jalan yang lurus, berhak untuk mendapatkan tuba. Tuba ini artinya ada dua. Dari segi bahasa tuba itu artinya al-falah. Kemenangan, kebahagiaan, keberuntungan itu tuba, layak mendapatkan keberuntungan. Ada para ulama mengatakan tuba ini nama pohon yang ada di surga nanti. Itu dahannya, rindangnya daun dan dahannya itu orang berjalan untuk menghindar dari dahannya itu 100 tahun lamanya itu belum bisa keluar dari apa? Dari naungan dahan pohon tersebut. Jadi kayak apa besarnya itu? Besar niannya besar sekali. 100 tahun berjalan kaki itu nggak bisa kita memutus dari naungan apa? Pohon tersebut. Besar sekali pohonnya dan daunnya dan dahannya, masya Allah, amat sangat luas cakupannya. Ini berhak mendapatkan ini. Allahu Akbar. Hadis selanjutnya 1464. 1464. Mi'ah wa arba'u. 1464. 1464. Itu bahasa Arabnya. 1464. Ali bin Umar, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'azama fi nafsihi wa ikhtala fi mishyatihi laqiya Allah wa huwa alaihi ghadban. Dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa sombong, bukan sombong, barang siapa yang membangga-banggakan dirinya, membesar-besarkan dirinya. Bukan sombong loh ya. Sombong nih nanti biar jangan salah. Apa istilahnya? Hah? Enggak, ini bukan sombong. Ini membanggakan diri. Angkuh ini enggak sombong, Pak. Anda butuh penjelasan angkuh ini apa artinya yang tepat. Karena seringkali kita dikit-dikit sombong, ini sombong gitu kan. Ah sombong, syirik segala macam. Sekarang sudah dari bahasa-bahasa gaul. Enggak, sombong ini ada pengertiannya yang syar'i ya. Menolak kebenaran dan menghina orang lain. Kok ini membanggakan apa? Diri. Barang siapa yang membanggakan dirinya,
di hadapan orang lain. Waqtala fi misyatihi, dan juga dia berlaku congkak dan membanggakan dirinya dalam jalannya, dalam cara berjalannya, membanggakan dirinya dalam apa, cara jalannya itu. Gimana lah pokoknya menunjukkan kalau orang yang apa, orang yang besar, orang yang kaya, orang yang terpandang, jalannya itu di gaya-gaya gimana. Yang jelas dia menunjukkan kalau dia orang yang membanggakan dirinya. Laki Allah wa huwa alaihi ghadban. Nanti di hari kiamat dia akan berjumpa dengan Allah dengan kondisi dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla. Hadisnya sahih, diriwayatkan al-Imam Hakim. Yang bisa kita ambil kesimpulan, hurmatut takabbur wa ta'adhum, haramnya kita sombong dan membanggakan diri. Haramnya sombong dan membanggakan diri. Wa takabbur wal irtifa' 'ala an-nasi wa ihtiqarihim wa daf'il haqqi wa inkarihi taraffu'an. Dan sombong, arti sombong adalah mengangkat dirinya, membanggakan dirinya, mengangkat posisi dirinya di atas manusia dan menghina orang lain dan menolak kebenaran. Dan menolak apa? Kebenaran. Ini bisa dikatakan sombong juga kalau ada niatan dia ingin merendahkan orang lain. Tapi tadi sombong itu ada niatan merendahkan orang. Kalau membanggakan orang saja, membanggakan dirinya saja, ini juga dosa besar. Membanggakan diri ini termasuk di akhlak yang tercela. Tapi seringkali kita terbalik-balik antara kesombongan dengan ini. Kalau sombong itu menghina orang lain, ada menghinanya, dan juga menolak kebenaran. Kadang orang tidak ada niatan untuk menghinakan orang, tapi dia pengen mengangkat siapa? Dirinya. Sahih ya ikhwan? Contoh. Ada orang yang nyumbang masjid ini, namanya Pak Gun namanya. Ditulis Pak Gun gitu. Marah dia. Mana ha saya? Ha. Kan anak sudah haji. Ditulis tuh ha di depannya. Pengen apa? Mengangkat dirinya, membanggakan dirinya. Tapi tidak ada keinginan untuk menghina orang lain. Jelas ya ikhwan? Di sini nggak bisa dikatakan sombong, tapi dia membanggakan apa? Diri. Harus cermat kita dalam memahami istilah-istilah yang syar'i. Membanggakan diri termasuk akhlak yang tercela. Baik. Kita sampai di sini, kita lanjutkan habis adzan insyaallah biidznillah taala. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Selanjutnya hadis 1465. Ada yang bawa kitab Bulughul Maram? Bawa sini akhi. Pinjam dulu ya. An Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العجلة من الشيطان أخرجه الترمذي وقال حسن. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau berkata Rasulullah SAW bersabda, tergesa-gesa itu termasuk dari perbuatan apa? Syaitan. Tergesa-gesa itu termasuk dari perbuatan syaitan.
Jelas ini sudah yang kita bisa ambil kesimpulan dari hadis ini, dhammul isti'jal. Dicelanya sifat tergesa-gesa dalam Islam. Sifat yang tercela. Tergesa-gesa apa saja, tidak berpikir panjang, langsung, pokoknya cepat, instan. Ini suatu pengen cepat kaya, pengen cepat pinter, pengen cepat sukses, supaya cepat berkembang, pengen cepat kaya. Akhirnya apa? Korupsi, ya, maling duit negara. Pengen cepat pinter, nggak sabar dalam menuntut ilmu, pengennya cepat, ujung-ujungnya juga nggak dapat apa-apa, tergesa-gesa, nyontek akhirnya waktu ujian, nggak sabar dalam murojaah, nggak sabar dalam beratnya menghafal, akhirnya ditanya nggak bisa apa-apa. Pengen cepat apa lagi? Pengen cepat sembuh, lari ke dukun, pengobatan apa? Alternatif. Enggak, oh Ustadz, biasa aja kok pakai totok-totok nih. Sekarang modelnya pakai totok-totok nih, ya. Masuk akal Ustadz ditotokin begini di sini. Akhirnya bisa ngomong. Antum tahu enggak ketika totokan-totokan ini dia menggunakan tenaga dalam? Jangan tertipu Anda. Ternyata tenaga dalam ini ujung-ujungnya dari mana? Syaitan, sihir. Inilah ya ikhwan. Sekarang ini naudzubillah min dzalik, anak-anak muda sudah belajar ilmu tenaga dalam. La haula wala quwata illa billah. Tujuannya untuk kayak gitu itu. Ini haram, ini syirik, kufur ini. Hati-hati, nggak sabar menahan sakit, nggak punya obat. Yang penting gimana caranya bayar murah tapi cepat selesai gitu loh penyakitnya. Ini kan model-model kita sekarang ini. Nggak sabaran. Akhirnya apa? Tergesa-gesa ini yang amat sangat tercela ketika dibawa ke dalam ibadah. Ketika dibawa ke dalam sholat. Coba antum sholat aja di sekitar masjid-masjid yang teriak-teriak habis sholat tadi. Sholatnya bagaimana mereka? Cepat atau tumakninah ya ikhwan? Tumakninah ya. Lawang ikhwah saja sholatnya masih cepat. Ikhwah yang sudah ngaji aja sholatnya masih cepat. Seringkali juga barengi imamnya. Terbiasa cepat tergesa-gesain sampai ke bawah sholat, bayangin. Orang kok sudah enggak khusyuk dalam sholatnya, mau ngharapin apa dia? Kalau orang sudah rusak sholatnya, tidak mendapatkan kekhusyukan dalam sholatnya, berputus asalah darinya. Maksudnya jangan banyak berharap kebaikan dari orang ini. Karena ibadah yang paling agung aja dia tidak bisa melakukannya dengan sebaik-baiknya. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sabar, salat itu sabar, tumaknina. Ini PR yang besar bagi kita semuanya di sini. PR besar. Tergesa-gesa ini sampai dibawa ke sholat. Dan subhanallah, hampir-hampir ana susah mencari masjid yang benar-benar tumakninah sholatnya. Hampir-hampir. Susah ana. Susah nyari. Rasulullah SAW itu bersabda dalam hadis yang sahih. Nasihat kepada orang yang sholatnya itu cepat. Ini perhatikan ini. Terjadi pada zamannya Rasulullah SAW itu. Orang yang sholat cepat.
Ditegur sama Rasulullah SAW, selesai salam disuruh sholat lagi sama Rasulullah SAW. Salli fa innaka lam tusalli. Habis salam itu, sholat lagi kamu. Tadi belum sholat kamu. Ulangi lagi dia. Habis sholat ngadep lagi Rasulullah SAW, ditegur lagi, salli fa innaka lam tusalli. Sholat lagi kamu. Tadi belum sholat kamu. 3 kalinya sudah. Ketiga kalinya selesai ketemu Rasulullah SAW, bilangi lagi, sholli fa innaka lam tusalli. 3 kali sudah ditegur, suruh sholat balik, suruh ngulangi sholatnya. Yang ketiga itu dia sudah putus asa. Ya Rasulullah, fa inni la uhsinu ghairaha fa'limni. Ya Rasulullah, aku nggak bisa ya sholat yang lebih baik daripada sholatku tadi. Tolong ajari aku gimana cara yang sholat yang benar. Rasulullah SAW bersabda, idza qumta ila sholati fastaqbilil qiblata tsumma kabbir. Kalau engkau mau salat, hadaplah ke kiblat, kemudian takbiratul ihram. Tsumma qra' ma tayassara minal Qur'an. Kemudian bacalah yang paling mudah dari Al-Qur'an. Surat apa berarti yang paling mudah? Surat apa? Alfa? Surat apa yang paling, bukan iftitah, surat dalam yang paling mudah dalam Al-Quran apa? Al-Fatihah. Ini aja juga banyak yang salah baca Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alham, tahu alham? Yang betul gimana? Yang betul gimana? Alham. Apa bedanya alhamdu dengan alhamdu? Katanya antum tahsin juga di sini. Iya. Berapa orang yang hadir tahsin? Oh, lebih banyak berarti. Lebih banyak yang tahsin daripada kajian. Ini tidak ada 15 orang. Mana orang-orangnya? Tahsin berapa kali dalam sepekan? 2 kali, Masya Allah. Banyak yang gak benar baca Al-Fatihah. Al-Fatihah lo gak benar. Al-Fatihah lo salah-salah. Ini imam-imam di sekitar kita ini. Gitu kok berebut jadi imam ya, anehnya. Alhamdulillah artinya kebinasaan, akhi. Hati-hati. Iyaka dengan iyaka, nggak ada tasydidnya, apa artinya? Coba dilihat, cari kamus. Jangan salah ucap, yang jelas. Ini fatal Al-Fatihah, ini fatal kalau salah kita. Karena tergesa-gesa. Sampai di bawah sholat, ya Allah. Masjid dekat rumah saya sana, kalau sholat itu, tahiyat akhir itu saya belum selesai baca Allahumma sholli ala Muhammad, itu dah salam. Kadang-kadang belum selesai tasyahud, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar dah salam. Tahiyat akhir. Ini ngejar apa gitu loh. Tapi kok zikir lama sekali. Betul nggak ikhwan? Ya kafi, ya syafi. Antum hafal kelihatannya juga ya. Ada zikir-zikir khusus di sini, Masya Allah. Lama kalau zikir. Doa, habis doa Al-Fatihah. Habis Al-Fatihah doa lagi. Bifadli Fatihah, Nul Fatihah, Bil Fatihah, gitu, Insya Allah. Opo dia gitu. Soalnya cepat, ya Allah. Sujud rukuknya, ya Allah. Hati-hati ikhwan sholat ini. Jangan tergesa-gesa. Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, mengarahkan orang yang salat, menjelaskan bagaimana cara sholat yang benar kepada orang yang ini tergesa-gesa tadi. Fa'ida raka'ata thumma rka' hatta tatma'inna raki'an. Ini ingat. Kalau engkau
rukuklah sampai engkau tenang dalam rukukmu. Bukan senang loh ya, tenang dalam rukukmu. Tumaknina. Di sini loh maksudnya. Fa idza rafa'ta, kalau engkau i'tidal sami Allahu liman hamidah. Ya idza rafa'ta thumma rfa' hatta tatma'inna qa'iman. Kalau engkau i'tidal, maka angkatlah badanmu dari rukukmu sampai benar-benar engkau tenang dalam berdirimu. Tenang. Tsumma sujudlah hatta tatma'inna sajid, sampai engkau tenang dalam sujudmu. Rasulullah SAW itu kalau sujud rukuk, sujud, i'tidal, itu sampai sahabat itu yang sholat di belakangnya itu sampai ini Rasulullah SAW ini lupa atau enggak bangun-bangun gitu. Ketika ruku itu lama sekali beliau itu. Sampai sahabatnya di belakangnya itu mengatakan apa? Batin dalam hatinya. Kelihatannya caknyo lupa ini Kanjeng Nabi ini. Caknyo. Kelihatannya apa? Lupa ini beliau ini enggak bangkit-bangkit. Saking apanya? Saking cepatnya, saking lamanya? Saking lamanya. Sampai ada sahabat itu menghitung, kok nggak salah Abu Hurairah, tasbihnya beliau ketika rukuk dan sujud tuh sampai 10 kali. Subhanallah wa bihamdih. Subhanallah wa bihamdih. Subhan rabbiyal a'la. Subhan rabbiyal azim. Subhan rabbiyal a'la. Rukuk subhanal azim. Sujud subhanallah. Itu dihitung tuh sampai 10 kali. Coba antum subhanarabbiyal a'la. Subhanarabbiyal a'la. Lama enggak ikhwan? Habis sholat mungkin langsung gibain imamnya itu bilang. Imam cap apa ini? Apa dia yang dibaca itu? Terutama i'tidal ini teman-teman masih cepat kalau i'tidal. Sami Allah liman hamidah, Allahu akbar. Sami Allah liman hamidah, karena yang dihafal cuma doanya Rabbana walakal hamdu. Padahal doa i'tidal itu banyak. Ada 4 atau 5 doa. Yang kita hafal cuma Rabbana walakal hamdu. Tolong ikhwan, tergesa-gesa ini dari syaitan. Tergesa-gesa ini dari syaitan. Berkendaraan ndak usah tergesa-gesa ikhwan. Mau ngejar apa sih antum? Ngejar setoran? Hah? Lampu merah tabrakin, santai aja. Ngapain? Gak ada lampu merah di Palembang ini kelihatannya. Karena ada dengan tidak adanya sama aja. Wujuduhu ka'adamihi. Adanya lampu merah dengan tidak adanya lampu merah sama aja. Itu kok kereta api itu nggak ada palangnya, mungkin dihajar juga kali. Bahaya kayak gini. Sifat tergesa-gesa ini bahaya. Al-ajalatu minasyaitan. Tergesa-gesa itu dari sifatnya apa? Setan. Dan ini disebutkan dalam Al-Quran. Wa kana al-insanu ajula. Dalam surat Toha. Wa kana al-insanu ajula. Dan manusia itu diciptakan dengan memiliki sifat tergesa-gesa. Wa khuliqal insanu min ajal. Dan manusia itu diciptakan oleh Allah di atas sifat tergesa-gesa. Di berapa ayat? Ada 2 ayat yang menyebutkan berbeda-beda dalam surat yang berbeda. Diulang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perhatian dari kita. Hendaknya kita memberikan perhatian yang khusus masalah ini, sifat yang tercela ini. Dan maaf, 1000 maaf, dengan berat hati saya katakan, dan banyak sekali tergesa-gesa itu di sekitar kita. Berusahalah ikhwan untuk melepas diri dari sifat yang satu ini. Barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, pasti Allah akan bantu juga. Dan mintalah pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menyandang akhlak yang terpuji. Saya kemarin ngisi di hari Ahad
di Sako, di sebuah musola yang kecil banget, separuhnya ini. Musola, bukan masjid. Dan musolanya itu musola yang nggak dipakai, akhi. Nggak dipakai sholat musola itu. Kelihatannya nggak dipakai sholat, kotor banget. Kenapa? Karena itu musola itu miliknya sekolahan SD Impres gitu loh, SD di belakangnya Kelurahan Sako itu. Dan sekolahnya kan nggak ada apa? Nggak ada kegiatan belajar mengajar sekarang sekolah kan. Semuanya kan online. Nggak ada. Jadi Masya Allah ini kotor. Tapi anak senang. Semangat di situ. Itu kajian ibu-ibu. Khusus ibu-ibu sebenarnya. Tapi ada ikhwah. Dan orang awam. Ana minta ada hijabnya, di balik hijab itu mereka mau. Masya Allah. Alhamdulillah. Akhirnya minta apa? Diajari sholat. Minta diajari sholat. Udah 4 kali atau 5 kali pertemuan. Subhanallah. Itu orang awam. Tidak ada satu pun yang ngaji di situ. Awam semuanya. Dan itu anak hitung itu kurang lebih ada 20-an orang jamaah. Atau 15-an umahat, ibu-ibu Sako situ. Habis selesai saya bahkan bukan hanya sholat, saya praktekkan wudhu sampai sholat gerakan. Dan waktu di praktek sholat memang dibuka tabirnya. Ya gimana? Nggak harus buka tabirnya. Habis sholat di akhir ada pertanyaan. Habis selesai praktek sholat ada pertanyaan. Pertanyaannya, Ustaz, salamnya makmum itu setelah imamnya Assalamualaikum yang pertama atau nunggu Assalamualaikum yang kedua? Jelas nggak ikhwan pertanyaannya? Masya Allah, saya ditanya dengan pertanyaan itu, saya bertakbir ikhwan, Allahu Akbar. Kenapa? Karena kebanyakan orang Palembang. Antum orang Palembang ya? Antum orang Palembang kan? Antum lihat aja orang ketika salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Nggak sabar nunggu salam yang kedua. Ini senyum-senyum nggak tahu senyumnya itu mengakui dirinya atau mengakui memang kondisi di sini memang masyarakat kita seperti itu. Ya ikhwan, coba antum lihat di Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu loh. Pernah lihat kan? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru apa? Mubaliknya itu baru apa? Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Itu mengikuti yang sempurna itu seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tidak kuat, mau ngejar setoran tadi lah anak sebutin tadi. Gak kuat ah. Ini satu contoh loh, ini satu contoh cuman salam, belum rukuk sujudnya, belum tahiyat. Tergesa-gesanya dibawa kemana? Bawa sholat. Ini PR besar. Jadi keliru kalau masih Assalamualaikum, imamnya salam ke kanan langsung apa? Salam, keliru akhi. Tidak sempurna antum mengikuti apa? Mengikuti imamnya. Ju'ilal imamu liyutamma bih. Adanya imam ini harus diikuti. Ngikuti itu gimana sih? Ngikuti itu? Ini imam ya ini ya. Jelas ya ini imam ya. Oh gini ini aja lah. Ini makmumnya umpamanya gitu ya. Makmumnya ada 10 lah. Posisinya di sini ya. Biar jelas ya. Ini imam ini makmum. Oh imamnya umpamanya rukuk. Allahu Akbar. Baru gerak. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Atau Sami Allahu liman hamidah. Rabbana walakal hamd. Sujud. Allahu Akbar. Belum bergerak ini. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sabar. Sabar ikhwan. Sabar ya ikhwan. Allahu Akbar duduk. Allahu Akbar. Angkat baru. Selesai bar selesai. Nggak ada suara lagi. Baru bangkit.
Itu namanya apa? Namanya apa? Mengikuti. Posisi makmum dari imam itu ada 4. Yang pertama, mendahului. Allahu Akbar. Belum, imamnya belum. Ada ini. Ada. Banyak. Subhanallah. Anak sholat di Celentang sana. Di Kenton sana. Pom bensin Kenton itu yang red door itu dekat itu. Belakangnya kan ada komplek gitu. Masjid megah banget. Masya Allah. Qadarullah anak terlambat sholatnya. Yuh ngeri ya kan lihat sholatnya. Makmumnya udah banget. Duluin imam. Masya Allah. Astaghfirullahaladzim. Ngejar apa sih ya Allah. Mendahului yang pertama. Dan ini batal sholatnya. Sepakat para ulama. Mendahului. Batal sholatnya. Sepakat para ulama. Akan batalnya sholat. Bahkan azab pedih bagi orang-orang seperti ini. Akan diganti kepalanya menjadi kepala keledai. Hadisnya sahih. Yang kedua muwafaqah. Muwafaqah bareng. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Wah ini juga nggak usah tanyalah. Antum banyak lihat insyaallah. Dan ini yang paling banyak kita lihat. Jelas ya kawan? Apa ini tadi? Muwafaqah itu apa? Berbarengan. Seolah-olah ini serasi dan sepakat antara imam dengan makmum dalam gerakan. Allahu Akbar. Sami Allah minna. Allahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendapat yang sahih dari perselisihan ulama ini juga batal salatnya. Tapi masih berselisih para ulama. Tapi pendapat yang ana pilih yang paling kuat adalah batal. Sebagaimana pendapat Imam Ahmad. Yang ketiga, mukhalafah. Mukhalafah itu, lihat ini. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Imamnya sudah ruku, baru bangkit dia baru ruku. Sujud lama, imamnya sudah mau bangkit dari sujud, dia baru sujud. Imamnya bangun dari sujud, dia masih apa? Sujud. Ini juga pendapat yang sahih, batal salatnya. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Dia masih sujud. Ini kemana ini orang ini? Rasanya dia melayang khusyuk sekali, masya Allah. Biasanya orang-orang sufi biasanya. Biasanya orang sufi. Alhamdulillah sufi-sufi di sini nggak kayak gini, nggak suka melayang. Pengennya cepet kok sufi-sufi di sini. Ngejar setoran. Sufinya lebih mendahulukan ngejar apa? Setoran. Jarang anatomi kayak gini, kecuali di sujud yang terakhir di sini. Ya kan? Sujud yang terakhir biasanya apa? Lama, ini jelas ini bid'ah, perkara yang baru dalam agama, tidak ada petunjuknya. Dan menyelisih kayak seperti ini, kalau parah menyelisihinya dalam setiap gerakan sholat dia banyak menyelisih, bisa batal sholatnya. Yang pertama tadi apa? Ayo, ini anak-anak sebutkan, ayo. Mendahului, jelas ini sepakat para ulama batal. Yang kedua, yang mendahului ini namanya musabaqah. Nah, bahasa Arabnya musabaqah tilawatul Quran itu kan ya. Musabaqah itu mendahului. Yang kedua, muwafaqah, berbarengan. Yang ketiga, mukhalafah, menyelisihi. Punya bayangan kan menyelisih tadi kan? Nah. Yang keempat, baru yang kita terangkan tadi. Mutaba'ah, mengikuti. Mana yang paling benar dari 4 ini? Yang terakhir, mengikuti.
Ini bahas masalah ajalah. Tergesa-gesa ini bahaya ya ikhwan. Tergesa-gesa ini ya Allah bahaya sekali. Astaghfirullahaladzim. Gak sabar, gak sabar, gak sabar. Pengennya instan, pengennya cepat selesai. Kata urusan tusuk sudah selesai. Siapa pun gak peduli, sampai ustadz tak labrak pokoknya. Ini akhlak-akhlak apa gitu. Ini salah ngambil ilmu atau gak mengamalkan ilmunya. Salah didikan atau gak bisa mendidik dirinya. Gak tahu. Terjadi. Ada ustadz Masya Allah di Penteng Kelek istilahnya. Gini mau ditonjokin. Ini ustadz nih. Ustadznya dia dulu ya Allah. Yaitu tadi jurus kate urusan itu sering keluar. Kate urusan. Pokoknya sikat semuanya. La haula wa la quwata illa billah. Cari apa di dunia ini ikhwan ya Allah. Cari apa kita ini loh. Hidup ini loh cari apa. Mati loh kita. Semuanya kan dimintai pertanggungjawaban. Ngapain? Harus tergesa-gesa. Harus ibadah. Ya Allah ya Rabb. Makanya kalau antum sholat tuh mau tergesa-gesa. Sabarkan jiwa antum. Isbir. Sabar. Ini adalah inti kehidupanku di dunia dan di akhirat. Sholat ini. Ini PR. Dan ini mahal harganya saudara. Mahal harganya. Mari kita amalkan bareng-bareng. Ana ini banyak pengalaman sih, maksudnya banyak. Kadang-kadang ngelus dodo gitu. Tahu ngelus dodo? Ya Allah. Cek mana kayak ini ya Allah. Ana bareng sama ikhwah disupirin. Ada masalah dikit sama tukang parkir. Langsung keluar. Langsung mau ditonjok tukang parkirnya. Ini ada ustadz tuh, enggak malu di sampingnya. Jangan ada ustadz. Ada malaikat, 4 malaikat di belakang kita. Depan, belakang, samping kanan, samping. Ada malaikat ini. Ini mobil sama ustadz. Sudah hilang kontrol. Udah. Sampai seperti itu. Kok anak malu akhi. Dan ini sering kali kayak gitu. Ya Allah ya Rabb. Ya akhi sabar. Enggak usah. Ustadznya kan perhatiin. Subhanallah. Ini nganter ustadz. Nganter jemput ustadz untuk pengajian ini. Enggak ada urusan pokoknya. Jurus kate tadi loh akhi. Subhanallah ya ini. Oh kalau kayak gini caranya tak panah pantatmu. Kate urusan. Orang-orang seperti ini jadikan target panahan aja sebenarnya. Panah silit ini. Tahu silit? Pantat ini, panah ini. Gimana itu? Keluar sebentar ada mobil, nggak sabar. Woi, ada ustadz di belakang. Ini nganter ustadz ini. Jenggotnya lebih panjang daripada jenggot ustadznya. Celana cingkrang, baju cobaan, Masya Allah. Marah-marah gini. Tergesa-gesa. Wah, nyari apa sih gitu loh. Kok sering lupa kita ini. Subhanallah ya Rabb. Jadi bukan dia. Anak yang ngelus dodo tuh anak sih. Astagfirullah. Diingetin tuh gak bisa. Akhi. Sabar akhi. Enggak usah. Ini gimana sih? Subhanallah. Jadi nggak kepake ustadznya sudah kalau udah urusan kayak seperti ini. Baru udah lama nyadar. Oh iya ustadz ya. Ya nggak bisa kalau kayak gitu. Namanya kesabaran, nahan marah itu tadi. Sedematul ula ketika pertama kali itu jebres itu ya langsung dikekang. Langsung ditabrak juga marahnya ini. Bukan nanti nyeselnya sudah sampai di warung pojok sana. Oh iya ya tadi kenapaan? Ya enggak bisa kayak gini nih.
Ketika meledak pertama kali kita kengkang, inilah yang mendapatkan pahala yang besar. Man kaffa ghaidahu kaffallahu 'anil nar. Barang siapa yang bisa menjaga dirinya dari murka marah, mengengkang marahnya, Allah akan apa? Halangi dirinya dari siksa neraka. Wallah ini ya akhwan, sifat-sifat ini tolonglah ya Allah. Ini curhat anak ini ya, pengajian plus curhat Ustadz ini. Ceritanya gitu, judulnya itu anak ini curhat gitu. Makanya nak anjurkan, obatnya apa Ustadz? Nah ini kan solusinya apa Ustadz? Yang pertama banyak berdoa. Doanya apa? Allah mahdini li ahsanil akhlaq. La yahdi li ahsaniha illa ant. Wasrif anni sayyi'aha la yasrif anni sayyi'aha illa ant. Ya Allah, tunjukkanlah kepadaku kepada akhlak yang mulia. Sesungguhnya tidak ada yang bisa menunjukkan kepada akhlak yang mulia kecuali hanya Engkau. Jauhkan diriku dari akhlak yang buruk, sifat yang tercela, dan tidak ada yang mampu memalingkan diriku dari sifat yang buruk kecuali hanya Engkau. Kau nggak bisa bahasa Arabnya, pakai bahasa wong kita, terserah antum. Oh, nanti suruh pakai bahasa Indonesia juga nggak bisa pakai bahasa Indonesia. Nah, susah. Pakai wong kita, doanya pakai wong kita. Yang penting ikhlas, hadir hatinya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bergaul sama orang-orang yang sabar. Kate isan, dah ada isan. Gak kate isan, orang cek gitu galau isan. Galau-galau gitu semuanya Ustaz. Galau-galau nih gitu semuanya Ustaz. Sudah, tidak usah bergaul dengan galau-galau itulah. Terus cak mana nggak bisa gaul? Ustaz? Ya sabar, nggak usah gaul pokoknya. Sahib, teman itu yang menarik. Yang kedua, yang ketiga, belajar bersabar, belajar tidak tergesa-gesa, belajar harus dilatih. Anak dulu nembak itu kemana-mana, anak panah saya. Salah, nembak 5 meter aja nggak kena target, 2 meter aja nggak kena targetnya, bayangin. Tapi kan harus latihan. Alhamdulillah 100 kali tembakan lama-lama juga ya mulai bagus. Dilatih, latihan sabar, latihan tidak tergesa-gesa. Yang terakhir, kalau ini berkaitan dengan olahraga, saya pilihkan olahraga yang bisa mempengaruhi pada psikis kita, psikis kita, kejiwaan kita. Olahraga yang paling tepat bagi orang-orang yang kurang sabar, memanah olahraganya. Mananya bentuknya. Kok itu jadi terapi bagi orang yang nggak sabar, suka marah, ya itu tadi tergesa-gesa, kurang tenang. Lihat mana itu akhir, tarik nafas, nahan ya kan, ditahan kan, 3 detik paling nggak, baru jebret. Paham nggak itu? Itu pengaruhnya besar sekali ke psikis. Rata saya ketemu dengan para pemanah yang sudah handal-handal, yang atlet-atlet itu. Rata semuanya, pembawaannya tenang orangnya, rata semuanya tenang, dan ini pengaruhnya besar ke psikis gitu ya. Kok nggak amanah, enggak apa-apa, antum narik apa, karet apa gitu kan, ban dalam sepeda motor punya kan yang bekas. Bukan, ini jujur ban sepeda motor, ban mobil atau itu yang dalamannya. Sekarang sudah katik ban dalam kok Ustadz, semuanya pakai tubeless. Ya carilah katik, nggak usah pakai katik lah. Cari dulu. Nah itu dipotongin, ditarik ini. Ujungnya dikumpulkan dari ini, dipegang ini,
Kan manah mahal, nanti nggak mau suruh beli busur sama anak panah kan. Yaudah pakai ban itu aja. Ya Allah, jadikanlah aku orang penyabar ya Allah, gitu. Minta pada Allah. Bismillah. Harus ikhwan, harus ada usaha. Nah, ini kok ngobrol masalah seperti ini seru memang. Ana juga senang sih, karena ini PR yang berat yang Ana hadapi. Nah, jangan sampai kita ini membuat orang tidak nyaman dengan kita. Ini pesan Ana. Jangan kita jadi muslim yang dijauhi oleh manusia karena akhlak yang buruk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Enggak ada pertanyaan, karena besok aja pertanyaannya. Dah malam cukup insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fadal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tayyib, ikuti semampu antum. Iya, ikuti semampu antum. Dia yang menanggung resiko dosanya dia dan dosanya orang-orang yang sholat di belakangnya, yang nggak bisa khusyuk, yang nggak sempurna bacanya, semua yang menanggung dia. Makanya tidak usah berebut jadi imam. Hadisnya apa? Hadisnya Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, al-imamu dhamin. Fa in ahsana falahu wa lahum wa in asaa falahum wa alaihi. Imam itu bertanggung jawab. Hadisnya ini. Imam itu bertanggung jawab. Kalau dia bagus salatnya, maka dia mendapatkan pahala yang sempurna dan juga makmumnya mendapatkan pahala yang sempurna. Bahkan dia akan mendapatkan pahala orang-orang yang sholat di belakangnya. Masya Allah ini. Dia akan mendapatkan pahala pahalanya orang-orang yang sholat di belakang dia. Imam ini. Kalau baik dan makmumnya juga mendapatkan pahala yang sempurna. Sempurna. Tapi kok buruk sholatnya, tidak tumakninah, cepat, bacaannya jelek, banyak kelirunya, dan tidak mau diganti, ini repotnya, ya kan? Dia menanggung dosanya dia sendiri plus dosa jamaah yang sholat di belakangnya, dan makmumnya mendapatkan pahala yang sempurna. Antum gak khusyuk, antum mendapatkan pahala yang sempurna. Dia yang nanggung apanya? Dosanya. Hati-hati. Cukup insyaallah. Cukup. Subhanakallahumma bihamdik. Sambil makan aja nanti ya. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.